Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami dalam podcast kelompok 1. Kami akan menampilkan yang beda. Kami akan mengupas tuntas tokoh bangsa kita, Bapak Baharudin Yusuf Habibie, atau lebih akrab kita kenal dengan Bapak B.J. Habibie. Beliau merupakan seorang tokoh internasional yang mana memiliki nilai-nilai berakhlak. Baiklah, bagaimana menurut Bapak Bobi nilai berakhlak yang ada pada diri beliau? Baik, kalau menurut saya Pak B.J. Habibie ini memiliki nilai core values berakhlak, yakni pada nilai berorientasi pelayanan, di mana bisa kita lihat dalam setiap kebijakan-kebijakan yang beliau buat selalu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat secara luas. Contohnya yaitu tentang kebijakan yang beliau buat mengenai pemilu pada tahun 1999. Nah, kemudian juga dalam membuat kebijakan, kalau menurut saya beliau ini selalu bergerak secara cekatan dan solutif dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dapat terlihat ketika kita memasuki masa krisis moneter pada tahun 1998, kemudian beliau ditunjuk sebagai presiden. Nah, beliau dengan kebijakan-kebijakannya yang solutif tadi dapat membawa Indonesia atau membawa ekonomi Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya dan akhirnya dapat keluar dari masa-masa krisis tersebut. Nah, hal ini juga menjadikan indikator bagi Pak B.J. Habibie mengapa saya memasukkannya ke dalam nilai berorientasi pelayanan, karena di dalam nilai berorientasi pelayanan itu kan ada indikator tentang perbaikan yang selalu tanpa henti, perbaikan yang terus-menerus. Nah, ini juga dilakukan oleh Pak B.J. Habibie dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya sebagai presiden pada saat itu, melakukan perbaikan tanpa henti untuk menyelamatkan Indonesia. Kak Ibu Siti Hatin ingin menambahkan? Seperti yang kita semua tahu, Timur Timur atau sekarang Timur Leste lepas dari NKRI dan menjadi negara terpisah pada masa kepemimpinan Bapak B.J. Habibie. Nah, peristiwa itu sendiri tak lain terjadi setelah Bapak B.J. Habibie membuat keputusan yang cukup mengejutkan, yakni dengan mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur Timur untuk memilih antara merdeka atau tetap menjadi bagian dari NKRI. Nah, dengan mengadakan jajak pendapat itu sendiri menandakan bahwa beliau, Bapak B.J. Habibie, mau mendengarkan dan melayani kebutuhan dan keinginan warga Timur Timur, yang mana pada saat itu masih menjadi bagian dari wilayah NKRI. Menurut Ibu Suratmi, bagaimana perilaku Bapak B.J. Habibie yang mencerminkan nilai akuntabel? B.J. Habibie dikenal sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, disiplin, dan profesional dalam menjalankan tugas. Hal ini terlihat dari beliau menjabat sebagai Presiden RI yang ke-7, walaupun masa jabatannya cuma 1 tahun. Beliau bekerja keras untuk memulihkan keadaan Indonesia yang pada saat itu sedang kacau balau setelah pengunduran diri Presiden Soeharto. Nah, hal ini termasuk dalam sikap akuntabel. Kita sebagai ASN mencontohkannya cara terus bekerja keras dan fokus untuk kemajuan Indonesia. Menurut Bapak Cahmyo, menurut Bapak, B.J. Habibie itu bisa kita jadikan panutan dalam hal apa? Ini menurut saya adalah Bapak yang sangat menginspirasi dalam hidup saya. Mengapa begitu? Selain beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, Pak B.J. Habibie ini merupakan Pak yang dijuluki sebagai Bapak pesawat pertama di Indonesia. Karena apa? Beliau ini memang dulu waktu zaman masih sekolah, beliau ini memang sudah mempunyai riwayat yang sangat cerdas. Ketertarikan beliau di bangku sekolah pada waktu itu beliau berada di universitas yang saat itu beliau hobi dalam aeromodeling, berkompeten dalam bidang teknologi kedirgantaraan. Dan saya sangat mengagumi beliau karena selain itu beliau juga ternyata diberikan sebuah penghargaan oleh berbagai negara. Dan bahkan lebih hebatnya lagi, beliau itu meraih banyak penghargaan dan menjadi orang Asia pertama yang memiliki penghargaan, yaitu bisa mengembangkan pesawat untuk penerbangan sipil. Dan waktu itu beliau menerima di penghargaan di Kanada, di negara Kanada pada tanggal 7 Desember 1994. Dan ini yang menurut saya sangat luar biasa, beliau menjadi panutan saya untuk bagaimana kita sebagai seorang ASN dapat mengaplikasikan seluruh kompetensi yang ada dalam diri kita untuk masyarakat khususnya di negara Indonesia ini. Menurut Ibu Siska, tindakan apa saja sih yang dilakukan
oleh Bapak B.J. Habibie dalam penerapan nilai harmonis? B.J. Habibie adalah salah satu pemimpin yang partisipatif. Beliau selalu melibatkan bawahannya dalam mengambil suatu keputusan. Perlakuan yang sama antara bawahan dengan pimpinan yang akhirnya membuat suasana kerja menjadi nyaman dan kondusif. Kemudian beliau juga menciptakan aturan tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Dari tindakan ini, Bapak B.J. Habibie menciptakan masyarakat yang rukun dan saling Tanyakan sama Ibu Lilis dan Pak Aris, sikap loyal yang mana yang Bapak B.J. Habibie berikan? Menurut saya, beliau memiliki keramah tamahan dan etika dalam berkomunikasi kepada siapapun, sehingga beliau menghindari tindakan dan ucapan yang menjurus pada perpecahan. Selain itu, selama beliau menjabat sebagai pemimpin Indonesia, beliau selalu berperilaku untuk melindungi dan menjaga nama baik Indonesia serta menjalankan tugas sesuai norma dan ketentuan yang berlaku. Dari situ saya bisa menilai bahwasanya beliau memiliki sikap loyal dan menerapkan karakter berakhlak dalam menjalani tugasnya sebagai pemimpin untuk keberlangsungan negara Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Lilis tadi, sifat loyalitas seorang B.J. Habibie kepada negara itu sangat tinggi. Bisa dilihat ketika beliau menjabat sebagai seorang direktur perusahaan di Jerman dengan kesuksesan yang luar biasa. Karya-karya pesawatnya digunakan oleh berbagai macam dunia. Namun, ketika ada panggilan untuk mendedikasikan diri kepada tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia, sedikit pun beliau tidak ragu memutuskan untuk pulang ke tanah air dengan alasan untuk memberikan ilmunya demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa yang kita cintai. Mengingat B.J. Habibie ini kan tokoh yang luar biasa humble ya. Menurut teman-teman semua, sikap adaptif dari B.J. Habibie yang bisa jadi core value dari ASN ini apa ya? Bisakah digambarkan seperti apa, Ibu Dede? Berbicara mengenai core value adaptif ini kan kita berbicara mengenai inovasi dan juga sikap dan tindakan proaktif apa nih yang diimplementasikan tokoh panutan kita yaitu B.J. Habibie dalam bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Lalu di sini saya ingin coba untuk menampilkan dua contoh terkait adaptifnya Bapak B.J. Habibie. Yang pertama adalah gaya Bapak B.J. Habibie untuk memajukan perekonomian Indonesia untuk keluar dari krisis moneter, di mana ia berhasil menurunkan harga dolar di tahun 98. Yang pada saat itu kita ketahui bahwasannya Bapak B.J. Habibie ini dilantik loh pada tahun 98 pada masa kemunduran Bapak Soeharto sebagai Presiden RI kedua yang pada tanggal 21 Mei 98 ya. Artinya pada masa kepemimpinan Bapak B.J. Habibie ini kan sikap dan tindakannya itu sangat-sangat proaktif. Itu proaktif di mana dia dilantik pada tahun 98, tapi pada tahun 98 itu juga ia berhasil menurunkan harga dolar. Dan ini kan sangat perubahan yang diimpikan dan dinantikan oleh bangsa Indonesia. Lalu yang kedua adalah dari sektor teknologi penerbangan ya, Bapak teknologi kita, di mana ia berhasil memimpin pembuatan pesawat N250 yang diberi nama Gatot Kaca. Dan ini kan membawa nama bangsa Indonesia ke kancah internasional gitu. Ini sangat-sangat tindakan yang mencerminkan adaptif. Bagaimana sih praktik dari nilai kolaboratif yang diimplementasikan Bapak B.J. Habibie menurut Ibu Diana? Bagaimanakah bentuk implementasi dari nilai kolaboratif dari B.J. Habibie? Kita bisa melihat bahwa banyak contoh kolaborasi karya-karya Habibie dengan anak bangsa yang lain yang kita bisa lihat saat ini. Salah satunya adalah untuk pendidikan di Indonesia yang banyak orang yang belum mengetahuinya, yakni Sekolah Man Insan Cendekia yang dulu dibuat oleh B.J. Habibie dan juga rekan-rekannya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia dengan memadukan nilai iptek ilmu pengetahuan teknologi dan juga infak, iman dan takwa. Sampai hari ini sekolah-sekolah tersebut oleh Kementerian Agama dan namanya Man Insan Cendekia yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dan sekolah-sekolah ini memadukan antara kepintaran, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga akhlak, iman dan takwa. Dan ini memperlihatkan bahwa
bagaimana kita berkolaborasi dengan orang lain akan membentuk sebuah sistem, akan membentuk suatu perubahan untuk negara Indonesia yang perlu kita tiru sebagai seorang ASN untuk bisa berkolaborasi dengan sektor-sektor stakeholder di masyarakat untuk menuntaskan permasalahan di Indonesia. Karena bincang-bincang santai kita, dan saya mengutip sebuah kalimat dari beliau, keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Beliau juga mengatakan, jika bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Mari bersama-sama membangun bangsa. Sekian, terima kasih, dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.